Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ila dengan NIM 24 mempresentasikan mind mapping SK3, di mana dalam skenario terdapat wanita berusia 32 tahun, itu mengalami gatal-gatal. Gatal-gatalnya ini di malam hari, di seluruh tubuh, kemudian didapatkan pemeriksaan fisik dengan tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadinya 76 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan respiratory rate-nya 18 kali per menit. Kemudian pemeriksaan fisik terdapat skin rash, angioedem, efluorensi, papul, plak, eritem pada region brachii. Sehingga di sini kita bisa membahas secara keseluruhan, yaitu yang pertama dari kulit terlebih dahulu. Anatomi dan histologi kulit. Di sini definisi dari kulit itu sendiri merupakan organ terbesar dari tubuh yang menutupi seluruh permukaan tubuh untuk melindungi kita dari segala macam patogen, baik mekanik, kimiawi, dan segala macamnya. Untuk strukturnya itu ada epidermis, dermis, dan maksudnya ini hipodermis. Epidermisnya ini lapisan kulit paling luar, di mana ada stratum corneum, lucidum, granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Untuk struktur dermisnya terletak di bawah lapisan epidermis, terdiri dari jaringan ikat longgar, terdapat kolagen dan sifatnya elastik. Ada lapisan stratum papillare dan stratum reticulare. Untuk yang hipodermis, itu jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak. Kemudian untuk fisiologi sistem integumennya, garis pertama merupakan garis pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan mikroba, barier utama. Kemudian kulit ini memiliki reseptor untuk mendeteksi panas dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri, di mana kulit itu juga serabut saraf bebas itu terdapat di kulit, terbanyak itu ada di kulit. Kemudian kulit juga membantu untuk mempertahankan homeostatis dalam tubuh dengan membantu dalam pengaturan suhu tubuh dan keseimbangan air. Kemudian untuk gatalnya di sini merupakan sensasi kulit tidak menyenangkan dan menimbulkan rangsangan untuk ingin menggosok atau menggaruk. Nah, gatal itu ada di tempatnya setempat atau menyeluruh, dan penyebabnya bisa penyakit kulit, kulit kering, gangguan saraf, penyakit sistemik, reaksi alergi, hormon saat hamil, atau patogen yang lainnya. Kemudian mekanismenya itu hal yang menyebabkan gatal, kemudian mengaktifkan makrofag dan menstimulus sel T, dan akan merangsang sel B kemudian membentuk IgE. Nah, IgE ini akan menempel pada sel mast dan basofil. Kemudian alergen mengikat IgE yang menempel pada sel mast sehingga memicu pelepasan mediator inflamasi. Kemudian mediator inflamasi ini salah satunya yaitu histamin, kemudian akan stimulus di ujung saraf bebas dan terjadinya gatal. Untuk hypersensitivitas itu merupakan reaksi imun kita juga. Di sini definisinya yaitu merupakan peningkatan reaktivitas atau sensitivitas terhadap antigen yang pernah dipancarkan atau dikenali sebelumnya oleh antibodi kita. Nah, hipersensitivitas ini akibat respon imun yang berlebihan. Tipe dari hipersensitivitas itu ada 4. Yang pertama tipe 1. Di sini tipe 1 ini disebut juga dengan reaksi alergi dengan menggunakan IgE dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam saja. Untuk mekanismenya yaitu ada tahap sensitisasi, ada tahap aktivasi. Ketika alergen itu di makrofag, di fagosit, maka APC makrofag itu akan memberikan informasi ke sel T helper. Ini loh antigen yang harus kamu bunuh. Kemudian sel T helper ini akan merangsang pembentukan sel B, dan sel limfosit B ini akan memicu pembentukan IgG, dan IgG akan menempel di permukaan sel mast. Ketika suatu alergen masuk ke dalam tubuh, itu akan terpicu. Proses ini akan terpicu karena alergen itu sudah terdeteksi oleh IgE di sel mast. Ketika sel mast dan alergen ini menempel satu sama lain dan sesuai dengan IgE-nya, maka menandakan, oh gawat, tubuh ini sedang diserang, atau bisa disebut dengan respon yang berlebihan. Padahal alergen itu alergi misal terhadap udang. Jadi alergi itu
protein dari udang itu padahal cuma masuk lewat makanan saja, tidak menimbulkan bahaya. Tetapi akibat dari respon imun yang berlebihan ini, maka mmm, protein dari udang itu dianggap sebagai tanda bahaya. Kemudian pada tahap aktivasi ini, ikatan alergen dan IgE akan memicu proses degranulasi sel emas. Jadi, ketika alergen dan IgE ini menempel, berikatan, akan memicu degranulasi sel emas. Sel emas ini berisikan granul-granul. Granul-granul atau mediator-mediator inflamasi. Ketika degranulasi, sel emas akan pecah dan mengeluarkanlah mediator inflamasi tersebut, terutama yaitu histamin. Yang histamin ini akan merangsang seolah terjadi inflamasi akut sehingga pembuluh darah melebar, kemudian endotelnya melebar, sehingga plasma darah akan keluar jaringan atau terjadi vasodilatasi ya. Plasma keluar dari jaringan, kemudian terjadi pembengkakan. Contohnya dari hipersensitivitas tipe 1 ini ada alergi, angioedem, anafilaksis, asma, dan urtikaria. Untuk hipersensitivitas tipe 2, ini menggunakan IgG, mediated cytotoxin hypersensitivity. Sehingga yang berperan di sini adalah sel sitotoksis atau CD8 dan membutuhkan waktu berjam-jam sampai berhari-hari. Kemudian IgG ini mekanismenya IgG ini akan menempel pada sel target. Tetapi normalnya IgG ini akan menyerang sel patogen. Tetapi pada proses ini itu IgG akan menyerang dirinya sendiri sehingga akan menimbulkan kerusakan pada tubuhnya itu sendiri. Nah, contohnya autoimun hemolitik, anemia hemolisis, dan iodopatik. Untuk yang sensitivitas tipe 3, ini dipicu oleh imun kompleks. Nah, bedanya dengan tipe 2 itu tadi antigennya itu bergerak bebas di sistem pembuluh darah, tidak diikat. Jadi sel T sitotoksik itu nanti dia memiliki dia bersama antigen itu antigen ini membawa sel sitotoksin ini membawa antigen di mana dia itu misalnya eritrosit, dia mempunyai foto dari eritrosit itu sendiri. Jadi ketika dia beredar di seluruh tubuh, di peredaran darah, kemudian bertemu dengan sel sitotoksin ini bertemu dengan eritrosit, maka sel sitotoksin itu akan menyerang eritrosit itu. Ketika bertemu, itu hal yang berbahaya, maka harus diserang. Tetapi ketika di hipersensitivitas tipe 3 ini, antigen ini diikat oleh antibodi membentuk imun kompleks. Kemudian sel yang berperan itu ada limfosit, terutama neutrofil dan membutuhkan waktu 1-3 minggu. Untuk antigennya ini diikat oleh antibodi sehingga membentuk imun kompleks. Kemudian imun kompleks ini akan diserang oleh limfosit terutama neutrofil. Kemudian imun kompleks ini akan mengalami deposisi atau penumpukan di tempat-tempat tertentu. Jadi untuk kerusakan jaringan itu tergantung dari deposisi atau penumpukan sel imun kompleks itu. Apabila imun kompleks ini misalnya deposisi di nefron atau di ginjal, maka ginjal itu yang akan diserang dan ginjal itu yang akan mengalami kerusakan. Contohnya ada hipersensitivitas pneumonia, kemudian ada serum sickness. Untuk hipersensitivitas tipe 4 ini dipicu oleh T-cell mediated, yang berperan adalah sel limfosit. Nah, di sini bedanya untuk dari yang 2, ini hanya sel T saja, tidak menggunakan IgG, imunoglobulin. Nah, waktunya itu berperan bisa dikatakan hipersensitivitas tipe lambat, kemudian membutuhkan waktu berhari-hari sampai dengan berminggu-minggu. Prosesnya itu ketika kuman dimakan oleh makrofag, dan makrofag akan dikenali oleh sel limfosit T helper atau CD4. Nah, antigen ini yang menempel ke sel limfosit T helper akan mengeluarkan sitokin untuk mengaktifkan makrofag, sehingga makrofag akan merusak jaringan yang terinfeksi oleh bakteri. Contohnya infeksi TB, kemudian lepra, dermatitis kontak. Untuk di sini ada angioedem. Angioedem ini merupakan reaksi vaskular yang melibatkan jaringan dermis atau subcutaneus atau
subskulosal. Mekanisme merupakan mekanisme sama dengan reaksi hipersensitivitas 1. Untuk yang eritemanya yaitu suatu kondisi mukokutaneus yang ditandai dengan adanya lesi target pada kulit dan membran mukosa. Mekanisme sama yaitu sel emas, kemudian pelepasan mediator inflamasi, vasodilatasi, kemudian eritema. Ruam skin rash atau efflorescence itu kelainan kulit dan selaput lendir yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian untuk urtikaria itu patogenisnya sama, itu seperti hipersensitivitas tipe 1. Kemudian tata laksananya kita bisa identifikasi dan eliminasi faktor penyebab atau pencetusnya. Kemudian kita berikan terapi simptomatis dengan yang paling utama yaitu memberikan antihistamin. Kemudian respon imun dari tubuh kita itu ada non-spesifik dan spesifik. Untuk non-spesifik ada innate immunity, yaitu menggunakan fagosit oleh makrofag atau pelepasan dari mediator inflamasi. Untuk yang spesifik ada seluler dan humoral. Untuk yang seluler itu menggunakan sel T helper dan sel T sitotoksik, sel limfosit. Untuk yang humoral kita menggunakan antibodi imunoglobulin, ada IgD, IgM, IgG, IgE, dan IgA. Dari aspek keislaman dari Al-Baqarah surat Al-Baqarah 195, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebiasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadis Tirmizinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu, sehingga kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri dan lingkungan, sehingga kita akan terhindar dari patogen-patogen yang menyebabkan gatal, menyebabkan angin edem dan sebagainya. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.